Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tri Nurhayati. Di sini saya akan menjelaskan materi pengukuran kelas 10. Apa itu alat ukur? Alat ukur yang akan kita pelajari yaitu tentang alat ukur panjang. Seperti yang terlihat pada gambar, gambar yang pertama yaitu mistar atau penggaris, yang kedua yaitu jangka sorong, yang ketiga yaitu mikrometer sekrup. Yang pertama yaitu mistar. Pada umumnya, mistar sebagai alat ukur panjang memiliki dua skala ukuran, yaitu skala utama dan skala terkecil. Satuan untuk skala utama adalah sentimeter, dan satuan untuk skala terkecil adalah milimeter. Jarak antar skala utama adalah 1 cm. Di antara skala utama terdapat 10 bagian skala terkecil, sehingga satu skala terkecil memiliki nilai 1/10 yang sama dengan 0,1 cm atau 1 mm. Mistar memiliki ketelitian atau ketidakpastian pengukuran sebesar 0,5 mm atau 0,05 cm, yakni setengah dari nilai skala terkecil yang dimiliki oleh mistar tersebut, di mana delta X sama dengan setengah dikali 1 mm sama dengan 0,5 mm. Yang kedua yaitu jangka sorong. Seperti yang terlihat pada gambar, bagian-bagiannya ada rahang dalam, baut pengunci, skala utama, tangki kedalaman, rahang luar, dan skala nonius. Nah, satu persatu, yang pertama rahang dalam. Rahang dalam itu digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Kemudian rahang luar digunakan untuk mengukur diameter luar. Kemudian ada skala utama dan skala nonius nanti yang digunakan untuk perhitungannya. Kemudian ada baut pengunci yang digunakan untuk mengunci pada saat pengukuran agar jangka sorong tidak bergeser. Kemudian ada tangkai kedalaman. Tangkai kedalaman juga digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda. Apa itu jangka sorong dan fungsinya? Jangka sorong adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui panjang, diameter luar, dan diameter dalam sebuah bentuk benda tertentu. Ketelitian jangka sorong 0,1 mm atau 0,01 cm. Sekarang kita akan ke contoh soal, yaitu seperti yang terlihat pada gambar, contoh soal dari perhitungan jangka sorong. Hitunglah hasil pengukuran jangka sorong berikut. Terlihat pada gambar, ada angka 2, angka 3, angka 4, kemudian yang ada di atas itu merupakan skala utama, yang ada di bawah dari mulai angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu merupakan skala nonius. Di sini untuk membaca skala utama pada jangka sorong yaitu angka yang dekat angka 0 dari skala nonius terletak pada skala utama dan nilai lebihnya pas peletakan angka 0 dari skala nonius, yaitu terletak pada angka 2 mm. Dan skala nonius dibaca atau SN-nya garis yang membentuk garis lurus antara skala utama dengan skala nonius dan dengan dikalikan ketelitiannya menjadi angka 3 dikali 0,1 mm sama dengan 0,3 mm. Sehingga hasil pengukurannya dijumlahkan antara skala utama ditambah skala nonius. Jadi hasil pengukurannya 2 mm ditambah 0,3 mm sama dengan 2,3 mm. Yang ketiga yaitu mikrometer sekrup. Seperti yang terlihat pada gambar, ada bagian-bagian dari mikrometer sekrup, ada rahang tetap, skala padang selubung luar, ada rahang geser, ada skala utama, dan ada landasannya. Di sini nanti skala utama dan skala padang selubung luar yang digunakan dalam suatu perhitungan.
Yang ketiga yaitu mikrometer sekrup. Alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil atau tipis atau yang berbentuk pelat dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian 0,01 mm atau 0,01 cm. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal pada mikrometer sekrup. Seperti yang terlihat pada gambar, hitunglah hasil pengukuran dari mikrometer sekrup. Nah, di situ terlihat angka 0, 1, 2, 3, 4, itu merupakan skala utamanya atau skala tetapnya. Kemudian pada selubung luarnya terdapat angka 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Bagaimana cara membaca skala utama dan skala nonius pada mikrometer sekrup? Nah, di sini skala utama dibaca garis yang berhimpit antara skala utama dengan skala noniusnya, yaitu terletak pada angka 4, sehingga SU-nya 4 mm. Kemudian SN dibaca garis yang membentuk garis lurus mendatar antara skala utama dengan skala nonius dan dengan dikalikan ketelitiannya, sehingga 30 dikali 0,01 mm sama dengan 0,30 mm. Jadi hasil pengukurannya dijumlahkan antara SU dan SN menjadi 4 mm ditambah 0,30 mm sama dengan 4,30 mm. Kesimpulannya, jangka sorong dan mikrometer sekrup adalah dua jenis alat ukur yang memiliki kegunaan yang berbeda. Jika jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur panjang, luas, dan kedalaman suatu benda, mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur benda-benda yang jauh lebih kecil dan tipis. Ada kata motivasi dari saya, tetaplah jadi diri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.